guys, kembali lagi dengan Adinda dari 111. Dan ini kawan aku guys, kenalin dong. Kenalkan, nama saya Rapinda Agustina dari 11.2. Nah kali ini kami akan membahas tentang Perang Dunia Kedua, yang dimana Jepang mengawali dengan menyerang Pearl Harbor. Menyaksikan. Awal mula perang, Jepang Amerika ditandai dengan serangan mendadak angkatan laut. Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor awali pada 7 Desember 1941. Serangan ini dipicu oleh embargo minyak dan bahan mentah AS terhadap Jepang serta ambisi Jepang menguasai Asia Tenggara. Dampaknya AS secara resmi memasuki Perang Dunia II. Keesokan harinya, 8 Desember 1941. Penyebab utama pecahnya Perang Dunia Kedua adalah ketegangan diplomatik meningkat akibat agresi Jepang di Tiongkok. Amerika Serikat merespon dengan memberikan sanksi ekonomi dan embargo minyak yang melumpuhkan ekonomi dan militer Jepang, memicu keinginan Jepang untuk merebut sumber daya di Asia Tenggara, terutama di Hindia Belanda. Serangan Pearl Harbor pada Minggu pagi 7 Desember 1941. Pesawat-pesawat Jepang megum pangkalan Angkatan Laut Asia Amerika Serikat di Pearl Harbor tanpa peringatan resmi sebelumnya. Ini bertujuan untuk melumpuhkan armada Pasifik Amerika Serikat agar tidak menghalangi ekspansi Jepang. Pernyataan perang, Presiden AS Franklin D. Roosevelt menyebut serangan tersebut sebagai hari yang akan gagal dalam keburuan Kongres AS segera menyatakan perang terhadap Jepang pada 8 Desember 1941, menandai keterlibatan resmi AS dalam Perang Pasifik. Awal Perang Dunia II, serangan ini memicu perangan total di Pasifik yang melibatkan pertempuran besar-besarnya antara sekutuan dan proses atau Jepang. Pada perang ini, Jepang menggunakan taktik gutik yang mana istilah perang Jepang menguritkan merusuk pada strategi eksplorasi militer kekaisaran Jepang yang sangat cepat dan meluas ke berbagai penjuru Asia Tenggara dan memfasilitasi serang Perang Dunia II atau kurang lebih tahun 1937 sampai 1945 dengan puncakan di Asia Tenggara pada tahun 1941 sampai 1942. Ibarat seekor gurita yang menunjukkan tentakelnya, Jepang mencengkeram wilayah-wilayah strategis untuk memenuhi kebutuhan industri dan militer mereka, terutama sumber daya alam seperti minyak bumi. Akhir dari Perang Gurita. Strategi ekspansi yang terlalu luas membuat sumber daya Jepang menjadi terpecah atau overstretched. Setelah kemenangan sekutu di beberapa pertempuran laut dan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada Agustus 1945 yang menandai berakhirnya cengkraman gurita tersebut. Kali ini kembali lagi dengan aku Dinda. Nah, karena ini udah malam banget sih ya guys. Udah malam guys. Jadi kali ini aku mau bahas tentang kekejaman Jepang saat Perang Dunia Kedua. Di sini aku mau cerita nih tentang kejamnya Jepang saat Perang Dunia Kedua di Tiongkok, dan itu kalau tidak salah disebut dengan Perang Nanjing deh kalau aku nggak salah. Nah, jadi kalau gimana kalian dengarkan aja penjelasan aku tentang kejamnya Jepang saat Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua itu di Pearl Harbor, lalu teknik menggurita mereka yang sampai ke Hindia Belanda atau yang kita sebut sebagai Indonesia sekarang. Jadi, di sini aku mau jelasin, perang itu bukan hanya istilahnya mengambil suatu wilayah doang atau menyerang suatu pangkalan. Pasti juga ada sisi kejam dari suatu perang. Namanya juga perang kan guys, pasti ada sisi kejamnya juga. Nah, di sini aku mau cerita tentang Jepang saat
menggunakan teknik menggurita dan mereka menyerang Tiongkok. Di situ aku akan menjelaskan kekejaman mereka di Tiongkok tersebut. Nah, Tiongkok itu dianggap sebagai tempat terjadinya kekejaman perang Jepang yang paling parah selama periode 1937 dan 1945, terutama melalui peristiwa pembantaian Nanjing atau Nanking, di mana ratusan ribu tentara dan warga sivil dibunuh secara brutal. Konflik ini melibatkan pembunuhan massal, perbudakan seksual, dan eksperimen manusia, menjadikannya pusat kekejaman terbesar. Peristiwa ini terjadi segera setelah pertempuran Nanking dan mundurnya Angkatan Darat Revolusioner Nasional selama Perang Tiongkok dan Jepang kedua. Nah, itu aja udah termasuk kejam banget ya kan? Dimana ada perbudakan seksual dan eksperimen manusia. Nah, kalian bayangin dong teman-teman, gimana manusia itu jadiin eksperimen yang biasanya eksperimen itu hanya dilakukan dengan menggunakan hewan untuk sebagai eksperimen dan bukan manusia hidup. Gimana dong kalian pikir manusia itu jadiin eksperimen hidup? Pasti itu kejam banget, apalagi selama perang. Kalian bayangin, perang itu gak ada baiknya. Paling baik itu hanya beberapa individu oleh tentara, sedangkan yang lain pasti sangat kejam. Sejak 13 Desember 1937, selama 6 minggu, historiografi tradisional kekejaman di daerah Nanjing dimulai pada tanggal 4 Desember 1937 dan berakhir pada tanggal 28 Maret 1938. Perkiraan korban adalah 20.000 perempuan dan anak-anak diperkosa. 30.000 lebih tawanan perang dieksekusi secara ilegal. 20.000 warga sipil laki-laki yang dituduh secara palsu dieksekusi sebagai tentara. 12.000 hingga 60.000 warga sipil dibunuh di dalam tembok kota. 30.000 warga sipil dibunuh di pedesaan sekitar. Nah, kita sudah dengar tadi seberapa kejam dan seberapa banyak korban yang telah menjadi kekejaman Jepang di Tiongkok atau Nanking. Nah, teman-teman, hanya itu saja cerita dari aku. Sekiranya apa yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.